Hadirin rahimakumullah, mari kita dengarkan baik-baik sedikit apa yang saya sampaikan tentang ma yutlabu fir rajab. Perkara apa saja yang diperlukan di dalam bulan Rajab. Dan insya Allah hari Jumat ba'dal maghrib itu sudah mulai masuk tanggal 1 bulan Rajab. Berarti Sabtu itu sudah tanggal 1 bulan Rajab. Dikatakan i'lam anna Rajaban syahrun fadil. Rajab itu adalah bulan yang agung. Wal ibadatu fihi, dan ibadah di dalam bulan Rajab laha ajrun jalil, memiliki pahala yang sangat besar. Khususon, lebih terutama lagi, as-saumu fihi, puasa di dalam bulan Rajab, wal istighfar, dan beristighfar di dalam bulan Rajab, wat taubatu minal auzar, dan bertobat dari banyak dosa-dosa. 3 poin dulu yang terpenting. Tatkala masuk bulan Rajab, ada hal ibadah yang agung di dalamnya. Yang pertama adalah puasa di dalamnya. Yang kedua istighfar. Dan yang ketiga taubat dari segala dosa. Ini 3 perkara tidak boleh diremehkan dan jangan Anda tinggalkan. Kalau nanti mampu awal Rajab Anda berpuasa, puasa. Kalau nanti misalnya di awal Rajab masih kita belum bisa, minimal jangan tinggalkan puasa di dalam bulan Rajab. Ada puasa yang baik, yaitu 3 hari, Ayyamul Bid, 3 hari. Di dalam bulan Rajab ambil hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau mau ditambah lagi, tambahi Seninnya, berarti dapat Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau andai kata Anda tidak bisa, ada udzur di hari-hari itu, ya terserah kapan aja. Yang penting di dalam bulan Rajab usahakan ada puasa di dalamnya, karena ajrun kabir, ada pahala besar puasa di dalam bulan Rajab. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan beliau ini selain dari bulan Ramadan banyak berpuasa sunnah di dalam bulan Rajab. Jadi bulan selain Ramadan yang Rasulullah itu banyak berpuasa, ya ini bulan Rajab. Maka itu jangan tinggalkan puasa di bulan Rajab. Terutama untuk para ibu-ibu yang dulu pernah punya hutang Ramadan. Di tahun lalu Ramadannya ada yang lobang. Ini waktunya niat godok sekaligus niat sunnah puasa bulan Rajab. Jadi dia dapat 2, dapat wajib membayar hutang dan sekaligus dia mendapatkan sunnah berpuasa di dalam bulan Rajab. Wal istighfar, dan juga berbaca istighfar. Di bulan Rajab ini jangan ditinggalkan istighfar. Istighfar ini penting sekali. Ada riwayat keutamaan istighfar di dalam bulan Rajab. Dikatakan anna man istaghfarullah fi Rajab, anna man istaghfirullah fi Rajab bil ghadati wal ashi, rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah lam tamassan naru lahu jilda. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah di dalam bulan Rajab pagi dan sore hari dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, maka Allah tidak akan menyentuhkan api neraka kepada kulit orang tersebut. Ada riwayat yang lain yang mengatakan ammanahullahu ta'ala
min adzabil qabri, Allah akan memberikan keamanan untuknya di dalam azab kubur. Tidak ada azab kubur artinya. Walhamdulillah Masjid Jami' Pasuruan ini paling aktif. Kalau masuk bulan Rajab setelah subuh sama setelah asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni 70 kali. Setelah itu silahkan baca wirid-wirid setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai akhir. Baca istighfar. Selain itu Anda bisa baca macam-macamnya istighfar. Boleh Anda baca macam-macamnya istighfar. Yang penting Rajab tadi ini digunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak macam-macamnya istighfar. Paling agungnya istighfar itu adalah namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar, pimpinannya istighfar. Banyak-banyak baca istighfar karena dikatakan juga Rajab syahrul istighfar. Rajab ini adalah bulan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah at-taubah minal auzar. Tobat dari segala macam dosa. Ini waktunya kita untuk bertobat kepada Allah. Sampai ada ulama yang mengatakan man fatat taubah fil istighfar fata Ramadan. Orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat kepada Allah di dalam bulan Rajab, dia tidak akan mendapatkan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Tidak dapat Ramadan itu maksudnya bagaimana? Orangnya masuk di dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Lah kalau Ramadan ini hanya untuk mengucilkan badan, atau Ramadan ini Anda apresiasi dengan, oh kalau Ramadan subhanallah ya, makan itu jadi tambah semangat, Anda nggak termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah kalau begitu. Karena Nabi mengatakan kam min shaim laisa lahu min siyamih illal atsi wal ju'. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar, haus, itu aja. Lah kalau cuma hanya lapar dan haus, Anda nggak usah tunggu Ramadan, karena Ramadan itu bukan untuk merasakan lapar, bukan hanya cuma untuk merasakan haus, tapi bagaimana kita mendapatkan rasa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begini ya, rahmat Allah itu turun, kita sediakan tempatnya. Kalau misalnya ini tempatnya ini kotor, ada gelas kotor, diisi dengan air susu atau dikasih air madu, enak, madunya asli, ada susunya, enak, sehat, segar, tapi tempatnya kotor. Siapa yang mau minum? Di situ ada kena kotoran di situ. Jadinya nggak sehat. Minuman Anda yang sehat, karena tempatnya kotor, tercampur, nggak sehat. Begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala. Ala inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qalb. Allah itu di dunia ini punya tempat. Apa tempatnya Allah di dunia ini? Hati kita. Lah kalau nanti kita masuk di dalam bulan Ramadan, Allah turunkan rahmat, yang mana rahmat itu akan masuk ke dalam hati kita, tapi hati kita kotor, tidak ada artinya rahmatnya Allah tadi itu, nggak akan membekas nanti di dalam hati kita. Oleh karena itu, masuknya kita di bulan ini Rajab, kita cuci hati kita dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa dengan puasa untuk melemahkan daripada syahwat yang ada di dalam diri kita. Nanti masuk di dalam bulan Sya'ban,
kita hiasi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu masuk di dalam bulan Ramadan, sudah tempatnya bersih, dihiasi dengan sholawat kepada Nabi, kita siap untuk menerima daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ada malam yang istimewa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khamsu layalin, 5 malam, la turaddu fihinna ad-da'wah, yang doa tidak ditolak di dalamnya. 5 malam doa tidak ditolak. Apa saja 5 malam itu? Awwalu lailatin min Rajab, yang pertama, malam pertama bulan Rajab, doa nggak ditolak sama Allah. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat dan kelima, Lailatul Fitri wa Lailatul Nahri, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. 5 malam ini doa nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah besok kalau masuk datang tanggal 1, berarti kita di situ malamnya malam pertama bulan Rajab, waktunya kita berdoa kepada Allah. Lebih-lebih bainal maghrib wal isya. Jangan maghrib isya Anda nyetel TV. Jangan Anda maghrib wal isya Anda gunakan untuk tidak berdoa. Eman, ini waktu yang dikatakan oleh Nabi, doa nggak akan ditolak. Anda kan punya hajat, Anda kan punya keinginan, mau ditumpahkan kemana ini keinginan kita ini? Mau kita sampaikan ke siapa masalah kita, hajat kita, kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini waktunya Anda berdoa kepada Allah. Setelah itu isya, ambil waktu santai, istirahat, tidur. Tapi jangan sampai subuh Anda bangun di malam itu. Bangun sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Kenapa? Masih dalam waktu yang mustajabah, masih dalam waktu yang dikatakan doa tidak ditolak oleh Allah. Bangun, sholat tahajud 2 rakaat misalnya, tambah lagi sholat 2 rakaat sunnah hajat, tambah lagi 2 rakaat apa sunnah istikharah misalnya. Terus kalau sudah Anda setelah sholat, Anda angkat tangan, Anda tadzallul baina yadayhir rahman, minta kepada Allah apa yang jadi hajat Anda ini, mintakan semuanya kepada Allah. Karena waktu tengah malam adalah waktu yang sangat istimewa, apalagi di malam pertama bulan Rajab, double ini istimewanya para hadirin. Waktu malam itu bukan main-main. Nggak ada ceritanya orang jadi wali kalau nggak istiqomah sholat malam. Ma ja'alallahu waliyan illa min ahli qiyamil lail. Allah nggak angkat manusia ini jadi wali Allah kalau nggak ahli sholat qiyamul lail, bangun malam, tahajud, sujud kepada Allah. Bahkan tidak dikatakan orang yang benar-benar cinta kepada Allah kalau dia tidak bangun malam harinya. Kadzdzaba man idda'a mahabbati idza ja'a al-lail nama anni. Dusta orang yang aku cinta kepada aku, kata Allah, kalau datang malam hari dia ternyata tidur dariku. Orang kalau cinta itu bangun kepada Allah, apalagi malam-malam mustajabah, malam-malam yang luar biasa. Malam 1 Rajab itu malam yang ditunggu oleh manusia-manusia yang ingin bercurhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab itu dikatakan syahrul asab, bulan yang Allah tumpahkan. Tusabbu fihi rahmah ala taibin. Apa yang ditumpahkan? Rahmat untuk orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yasumunahu al-asam li'annahu lam yusma' fihi hissu qitalin. Dulu orang mengatakan kalau Rajab itu namanya bulan tuli. Kenapa dikatakan bulan tuli? Karena nggak ada suara pedang, nggak ada orang perang di situ. Nggak ada orang bertengkar di bulan Rajab. Jangankan orang yang iman kepada Rasulullah, orang Islam, orang yang non muslim di zaman dulu itu, kalau sudah masuk di salah satu 4 bulan yang dikatakan bulan Ashuril Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan itu Ashurul Hurum.
Kalau sudah masuk salah satunya termasuk di dalam bulan Rajab, mereka kalau ada yang mengganggu pedang mereka ditaruh bawah. Maaf, nanti dulu, jangan sekarang. Mereka meyakini kalau buat masalah di dalam bulan Rajab, hidupnya itu apes 1 tahun katanya. Jadi mereka nggak mau, dicaci diem dia, dihina diem, nggak ada orang bertengkar sama sekali. Karena ini bulan Allah turunkan rahmat. Yang non muslim aja bisa tahu keutamaannya, malah yang Islam bertengkar, malah yang Islam ribut, nggak tahu bulan Asyurul Hurum, eman-eman. Yuqalu lahu Rajab, ada yang bilang Rajab. Rajab itu hurufnya ro, jim, ba. Ada yang mengatakan bukan, ro, jim, mim, Rajam. Rajam itu lemparan. Kenapa dikatakan ada yang mengatakan pakai mim Rajam? Ya karena di situ bulan Allah memberikan kesempatan untuk kita mengalahkan, melempari daripada musuh-musuh kita yaitu setan dengan besarnya rahmat Allah yang Allah turunkan ada di dalam bulan Rajab. Ada satu keutamaan sebagai penutup. Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jami'u anhari dunia, seluruh air laut yang ada di alam dunia ini tazuru Zamzam fi syahri Rajab. Air-air itu berziarah kepada air Zamzam di bulan Rajab ta'dhiman li hadza syahr, karena memuliakan daripada besarnya keagungan yang ada di dalam bulan Rajab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti kita sambung lagi. Rajab ini bulan luar biasa, waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita. Rajab, setelah masuk Rajab kita masuk bulan Sya'ban, semoga panjang umur bisa masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup ada tadi yang lupa, yaitu kotak amal majelis belum dijalankan. Lali kotak amal. Nah, ini kotak amal majelis sebagai sarana kita untuk Majelis Al-Anwar ini. Semoga insya Allah semuanya yang membantu, baik itu dana, tenaga dan doa, Allah berikan kembalian rezeki yang halal. Allah tambahkan keberkahan zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar